Semangat pagi Purwakarta, semangat pagi Indonesia. Oke. Di sela-sela perjalanan seperti biasa kita sharing. Sharing kali ini ada satu pertanyaan saja ya kita bahas. Coba kita obrolin bareng ya. Pertanyaannya adalah berapa sih normalnya konsumsi BBM NMAX ya. Sebenarnya ada juga yang nanyain motor Lexi, motor Aerox, motor Vigo dan lain-lain ya. Coba saya mau contohin karena saya sedang pakai NMAX. Jadi saya mau bahas gitu ya. Saya contohin di NMAX gitu ya. Untuk konsumsi BBM NMAX, sebenarnya konsumsi BBM itu bervariasi ya. Ada yang tergantung cara ngegas. Oke. Biasanya yang baru pakai motor matic cenderung lebih boros karena apa? Karena cara ngegasnya mungkin masih disamakan dengan gaya bawa motor yang ngoper. Seperti apa contohnya? Jadi biasanya kalau mau kenceng tarik gas gitu. Padahal sebenarnya motor matic itu ada mesti pakai feeling gitu ya. Kira-kira tenaganya udah, RPM-nya sudah pas belum untuk digas gitu kan. Itu caranya. Nah, untuk di motor NMAX sebenarnya lebih mudah ya. Gaya ngegas kita seperti apa? Nah, ini di sebelah kanan. Nah, ini nih ada. Oh, ini kan turun nih. Nah, ini ada berapa bar? 1, 2, ada 6 bar ya. Ada 6 kotak. Kalau yang kiri ini isi BBM, isi tangki. Kalau yang kanan, nah ini dia nih, konsumsi BBM. Artinya gini, kalau yang ada bar seperti ini, itu bisa disesuaikan. Kalau ngegas kita selalu buka gas, nah langsung 1 gitu ya, itu artinya lebih bawah, lebih boros. Tapi kalau misalkan bawanya RPM-nya smooth, kayak misalkan gini nyalip, tapi nggak terlalu dalam, lepas lagi, nah itu biasanya irit ya. Jadi cara ngegas kalau yang ini nggak bisa dibohongi ya. Saya bawa motornya biasa aja tapi tetap boros katanya. Nggak bisa dibohongi kalau motor ya. Mungkin kalau saya bisa dibohongi. Jadi kalau kalian ngegasnya kayak ditanyakan, gas aja setinggi-tingginya, nanyak enggak, nah itu salah tuh ya. Salah kaprah kayak gitu. Jadi pakai motor matic itu harus bukan jam terbang ya, harus biasa dulu gitu cara ngegasnya, apalagi yang sudah lama pakai motor ngoper. Tapi kalau dari matic ke matic sih lebih mudah sebenarnya. Nah, untuk konsumsi BBM sendiri, saya misalkan di motor saya ini jadi buat yang motor NMAX ini dipencet aja. Ada yang New NMAX, kalau New NMAX kan di sini ya, di holder ini. Tapi kalau NMAX lama tuh di sini ya. Di sini ada select. Nah, klik aja di sini, arahkan ke average ya, AVG gitu. Tulisannya apa? AV Eco. AV Eco atau AVG Eco ya. Artinya average konsumsi BBM fuel per apa gitu ya. Jadi di situ ada tulisan kayak motor saya ini barusan kan saya gaspol ya. Itu kalau dalam kota biasanya 1 liter 33 kilo. Tergantung upgrade-an juga. Untuk yang upgrade CVT biasanya lebih boros dari konsumsi BBM yang standar. Dengan kondisi motor yang sama ya. Jadi saya jelasin gini, dengan kondisi motor fit, motor standar, itu rata-rata motor NMAX itu di kisaran antara 130 sampai 138, bahkan ada yang 140 ya, 1 liter 40 kilo. Tergantung kondisi motornya. Satu. Kedua, disebabkan juga karena tergantung treknya ya. Trek itu sangat berpengaruh, yang ada belok tanjakan, belokan pendek, lalu macet. Nah, jalan lurus juga, kecepatan juga berpengaruh. Jadi nggak bisa sama kok punya saya segini, punya si Anu segini. Nggak bisa ya, karena beda-beda cara ngegas juga. Yang paling pasti sih biasanya cara ngegas ya. Karena kalau sudah biasa cenderung lebih irit sebenarnya. Kalau sudah biasa misalkan pakai motor NMAX, biasanya tahu cara ngegasnya seperti apa. Kan di sini ada di kisaran 6.000 atau 6.500, saya lupa ya. Ada VVA ya, klepnya ngebuka. Jadi kalau posisi santai seperti ini, itu biasanya klepnya yang berfungsi 3. Tapi kalau misalkan kita gas, RPM-nya naik di 6.000 atau di 6.500-an, kalau saya lupa tuh persisnya. Atau kalau di kecepatan sih biasanya di
35 sampai 40 atau 50 ada bunyi cetak. Nah itu artinya si VVA itu ngebuka ya. Dan itu konsumsinya lebih boros karena 4 klep yang ngebuka gitu. Nah jadi yang nggak bunyi cetak gitu sebenarnya nggak normal. Yang bunyi malah memang normal gitu ya VVA nya. Kalau di motor merek iya di Ninja gitu ya, Super Kips dia ngebuka gitu. Atau kalau bahasa mobil Honda itu VTEC ya. Lalu di mobil Yamaha, mobil Toyota itu namanya VVTi. Kalau di NMAX, kalau di Yamaha namanya VVA. Nah itu sebenarnya sama, sistemnya mirip gitu, bukan sama ya. Jadi artinya ada katup yang ngebuka di RPM tertentu sehingga kecepatan tingginya lebih bagus gitu. Nah terutama kalau di NMAX. Jadi NMAX itu sekali lagi konsumsi BBM normalnya 130 sampai 140-an ya, 138, 140. Motor saya ini kalau dalam kota 133 dapat. Tapi kalau pakai gaspol biasanya 1 sampai paling boros itu 128 ya. 128 itu kalau bener-bener wah barbar aja bawanya. Nah kalau keluar kota saya biasanya sampai 135, 136 saya dapat ya, dengan kondisi motor yang fit. Nah motor saya om kok boros katanya, saya beli Pertamax 20.000 atau 30.000 cuman kerja sehari 10 kilo, itu habis katanya. Nah saya juga ngasih saran juga, jangan belinya ketengan kayak gitu, full tank aja 50 ribuan gitu ya, minimal 50 ribu. Jadi kalau belinya eceran kayak 20.000 gitu, jadi karena memang si pelampung BBM-nya kan turun juga, nggak kuat naik gitu. Ada yang pas, ada presisi, ada yang nggak presisi. Biasanya turunnya cepat gitu. Kalau saya sih gambarannya lihat ini nih, trip ada average penggunaan BBM kalau di motor NMAX. Jadi bisa dilihat di sini rata-ratanya berapa. 33 ini saya santai ya. Tuh 33,1 ya kan. Jadi semakin konstan bahwa motornya ngegasnya bagus, semakin irit. Nah, kalau luar kota itu lebih irit lagi biasanya. Karena apa? Karena motor terus-terusan melaju ya. Kilometernya semakin panjang, BBM-nya di RPM yang cukup itu biasanya lebih hemat lah ya. Sama biasanya juga dengan oktan yang lebih tinggi lebih hemat karena tenaganya cepat keluar. Dengan misalkan kalau pakai Pertalite ngegasnya harus benar-benar dipaksa, tapi kalau pakai Pertamax misalkan gas nggak terlalu tinggi juga motor udah naik RPM-nya, jadi lebih tenaganya lebih kerasa gitu ya. Biasanya seperti itu. Lalu akurat nggak sih ini trip meter dengan BBM yang aslinya? Saya pernah isi, kalau ternyata tidak ada trip meter seperti ini untuk konsumsi BBM-nya, bisa metodenya seperti ini. Motornya diisi full tank, full bener-bener full. Ntar saya lip dulu. Isi full ya. Lalu ukur, misalkan kita pakai 10 km. Nah, setelah dipakai 10 km, nanti BBM-nya diisi lagi. Nah, 10 km pas, BBM diisi lagi berapa kilometernya? Berapa isi bensinnya, isi BBM-nya? Itu BBM dibagi kilometer. Misalkan pas diisi ternyata belinya 2 liter, berarti 2 dibagi 10 km. Artinya konsumsi BBM-nya berapa tuh? Nah, jadi kayak gitu ya. Nah, adapun yang misalkan di bawah 31, kan saya bilang tadi kurang lebih ya, normalnya itu di 130 sampai 138 atau 40 lah ya. Motor saya tuh misalkan di sininya 25 atau bahkan 20. Nah, itu harus gimana? Biasanya di mesinnya kompresinya udah bocor, atau misalkan banyak kerak, lalu di saluran-saluran bahan bakarnya udah kotor gitu ya, atau pengapiannya, busi juga. Nah, itu busi tuh kadang-kadang busi itu dipakai, ya udahlah masih hidup businya pakai aja. Itu pengaruh juga ke konsumsi BBM.
karena ke tenaga sama ke pengapian kan kurang maksimal, pembakaran nggak maksimal, tenaga jadi berkurang, timbul kerak gitu ya. Mungkin nyala ya masih nyala, tapi akhirnya ke hal-hal lain itu, dan itu nggak terlalu kerasanya BBM aja boros gitu ya. Nah itu sangat penting diperhatikan, terutama busi dan kelistrikan ya. Dari busi itu yang harganya cuma berapa busi itu 20 ribuan lah yang standar kalau nggak salah mah, itu bisa merebet ke piston, ke klep ya. Jadi busi itu sepertinya, jadi jangan ganti busi itu kalau udah mati ganti busi, jangan. Lalu juga pemilihan businya jangan, wah saya langsung aja pakai busi dingin biar kalau panas kuat, jangan. Kalau memang dipakainya di dalam kota ya busi yang standar aja nggak apa-apa, kecuali sering trip 100 kilo pakai busi yang lebih tahan panas misalkan, itu boleh-boleh saja karena biasanya mencapai suhu yang optimal gitu ya. Tapi kalau dalam kota kan maju 2 kilo berhenti diam, jadi kayak gitu. Untuk yang di bawah standar, misalkan taruhlah kalau motor NMAX ya, kalau konsumsi BBM-nya udah mendekati 30, sering luar kota atau dalam kota, misalkan ininya 30. Nah kalau saya sarankan sih biasanya skir klep, dicek kompresinya, skir klepnya, ganti businya, lalu ring piston perhatikan juga kalau sudah lemes atau udah lemah, termasuk pistonnya juga itu diganti aja, termasuk silindernya, lalu silinder headnya, ruang bakarnya dibersihkan ya. Atau ada nanti saya cairan khusus yang bisa membantu membersihkan ruang bakar ya, produk Yamaha asli ya. Coba nanti saya akan ulas itu ya. Oke, nah mungkin gambarannya itu aja. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa subscribe and bye bye.